Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah kita metodologi keperawatan, baik secara teori maupun secara praktek. Untuk teorinya nanti Bapak sampaikan materi, kemudian untuk tahapan prakteknya akan ada latihan tentang tahapan berpikir kritis. Oke, kita mulai saja. Kemarin kita sudah bahas tahap tentang konsep kenapa latar belakang kenapa kita seorang perawat harus berpikir kritis. Nah, saat ini kita akan lihat bagaimana sih definisi dari berpikir kritis. Jadi berpikir kritis itu adalah proses kognitif atau pengetahuan yang mencakup penilaian dan analisa rasional terhadap semua informasi dan ide yang ada serta merumuskan kesimpulan dan pengambilan keputusan. Jadi menurut ini pakar keperawatan, berpikir kritis itu adalah proses pengetahuan kognitif. Kemudian kita nilai dan analisa semua informasi, kemudian kita rumuskan kesimpulannya. Jadi kata kuncinya itu adalah menilai dan menganalisa. Kemudian kita rumuskan serta kita ambil kesimpulan dan keputusan. Sementara berpikir kritis juga definisi yang lain adalah investigasi atau mengeksplorasi terhadap tujuan guna mengeksplorasi situasi, fenomena ternyata atau masalah menuju keputusan terintegrasi. Maksudnya apa? Kita mencari lebih jauh terhadap situasi atau kondisi, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan atau masalah, sehingga kita mendapatkan sebuah keputusan secara terintegrasi. Nanti akan ada penjelasannya melalui contoh. Kemudian karakteristik dari berpikir kritis itu pertama adalah pengetahuannya itu multidimensi. Maksudnya apa? Bahwa apa yang disampaikan itu tidak melihat dari salah satu sudut pandang, tidak hanya melihat dari salah satu pemahaman, tapi pemahamannya secara luas. Kemudian berorientasi pada proses, maksudnya bagaimana tahapan-tahapannya, kemudian ada kerangka pengetahuan, kemudian tantangan ketika untuk memutuskan, kemudian ada hipotesa dan modifikasi. Kenapa sih kita harus berpikir kritis? Pertama itu banyak hal di luar prediksi kita. Itu tadi banyak hal yang di luar prediksi kita. Kemudian keputusan yang kita ambil itu ada dampaknya terhadap diri kita sendiri, keluarga, dan orang terdekat, dan orang lain, bahkan sampai orang lain. Jadi tadi pertanyaannya ya, alasannya kenapa kita harus berpikir kritis, karena banyak hal-hal yang kita tidak duga. Kemudian karena keputusan kita ambil ada dampaknya. Manfaat berpikir kritis itu pertama kita memiliki alternatif jawaban dan ide kita semakin kreatif. Kita bisa melihat, memahami sudut pandang orang lain, kemudian mudah diterima oleh orang lain. Kemudian kita lebih mandiri, sering menemukan peluang baru, kemudian akan meminimalkan atau mengurangi dari salah persepsi. Kemudian yang paling penting kita tidak mudah tertipu. Kalau saat ini mungkin kita lebih kepada tidak terjebak dengan hoax atau berita palsu. Nah, ini tahapan berpikir kritis dan ini akan menjadi tugas nanti di praktek. Pertama kita kenali masalah, Anda harus mengetahui apa yang terjadi, apa dampak positif dan negatifnya, dan apa yang terjadi jika masalah itu dibiarkan. Misalnya kemarin kita sudah bahas tentang DBD. Jika misalnya DBD itu, apa yang terjadi? Ternyata kasus DBD semakin meningkat. Atau kita bawa ke konteks
saat ini. Apa yang terjadi masalah dengan pandemi? Misalnya angka kasus pandemi yang semakin tinggi. Kalau dibiarkan, maka dia akan terjadi masalah yang lebih besar. Misalnya penularan yang semakin tinggi, orang semakin banyak yang sakit. Kemudian kenali persepsi yang muncul. Kita validasi informasi yang diterima atau mengajukan pertanyaan kritis. Ingat when, kapan, how, dan why. How, kemudian why. Bagaimana bisa muncul. Jadi kita tanyakan, misalnya kita tentang corona tadi. Corona itu sejak kapan munculnya? Kemudian kenapa penularannya bisa begitu cepat? Kemudian kenapa masalahnya itu tadi sudah kenapa corona bisa muncul dan penularannya begitu cepat, itu pertanyaan-pertanyaan yang kritis. Kemudian kita kumpulkan informasi, bisa berarti apa sih virus corona itu? Bagaimana sifat-sifat penularannya? Dia bisa menular melalui cara yang bagaimana? Itu mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Kemudian tadi informasi, kita mencari informasi ya, kemudian kita membandingkan apa yang ada. Selanjutnya kita analisa data, kita kaitkan informasi yang ada dengan data yang valid. Misalnya dari data statistik, misalnya tadi kita membahas tentang corona, kenapa sih masih tinggi angka corona? Kemudian yang kedua, kenapa masyarakat masih banyak yang abai terhadap protokol kesehatan? Kemudian kalau kita lihat, kenapa sih masyarakat masih banyak yang melakukan kegiatan-kegiatan, misalnya berkumpul, berkerumun, itu yang bisa berpotensi menimbulkan corona. Sementara kita lihat datanya sekarang, angka data, kalau misalnya tadi datanya itu sekarang semakin tinggi. Bahkan di Indonesia terakhir kan sekitar 1.200.000. Kemudian kita tentukan prioritas apa yang harus diprioritaskan untuk mencegah proses penularan virus corona ini biar tidak terlalu menyebar. Karena virusnya masih tetap ada sampai saat ini, yang kurang lebih untuk di Indonesia sendiri sudah hampir setahun sejak kasus pertama ditemukan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Karena virus yang masih tetap ada, tidak bisa hilang. Kemudian sudah ada vaksin, tapi vaksin tidak sepenuhnya bisa menghilangkan virus corona. Kita lihat keputusan apa saja, misalnya kita lebih gencar melaksanakan sekarang 5M, kemudian jangan lupa tetap menjalankan hidup sehat dan bersih, kemudian jangan lupa juga harus berolahraga, mengkonsumsi makanan yang bergizi, dan istirahat yang cukup. Kita kesimpulannya, jadi kesimpulannya bahwa tingginya angka kasus corona itu karena masih banyak yang abai. Supaya bisa menurun jumlah angka corona ini, kita gencarkan pelaksanaan protokol kesehatan. Oke, ini nanti akan menjadi tugas, akan ada link yang dibagikan. Jadi Bapak ulangi lagi, nanti kasusnya mulai dari kita mengenali masalah, kemudian persepsi yang muncul, itu apa yang ada tentang di masyarakat. Informasi lebih kepada teori. Secara teoritis apa sih yang berhubungan dengan penyakit virus corona ini. Kemudian kita analisa data, kita perbandingkan data-data kenapa sih jumlah angkanya semakin tinggi. Kemudian tapi ada juga kabar baiknya, misalnya angka kesembuhan. Kemudian data terakhir itu Indonesia menjadi data yang teraktif virus coronanya ya. Jadi memang ada 1 jutaan, tapi yang saat ini positif itu sekitar 100-an ribu. Kemudian kita prioritaskan masalah, apa solusi dari masalah yang kita tawarkan. Kemudian kita ambil kesimpulan seperti yang Bapak sampaikan sebelumnya.
Kemudian dalam berpikir kritis itu kita harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan, alasan dan penyebab sebuah masalah. Kemudian tadi kita mengumpulkan informasi sebanyak mungkin, memvalidasi informasi, menganalisa informasi menggunakan pengalaman sebelumnya, mempertanyakan kemungkinan fakta yang untuk berpikir, mempertimbangkan pilihan dan merumuskan. Ini aspeknya. Yang jelas tadi tahapannya jangan lupa yang 6 tadi. Banyak hal yang bisa kita gunakan untuk bisa berpikir secara kritis. Yang pertama adalah debat, seperti yang kita lihat di TV-TV, yaitu ada adu argumen ya. Kemudian kita individual discussion, kita malah berpikir, kita berpikir berdebat atau melakukan diskusi dengan diri kita sendiri, jadi lebih kepada introspeksi atau refleksi diri ya. Kemudian ada kita grup diskusi. Ini di grup diskusi sekarang banyak digunakan bahkan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sangat krusial. Kadang-kadang digunakan untuk ada namanya focus group discussion atau FGD. Jadi kita fokus terhadap masalah-masalah tertentu, kemudian kita menyelesaikan masalah. Kemudian malah ada sekarang perpuasi, yaitu kita ada informasi yang berulang-ulang. Kemudian untuk perubahan perilaku. Ini misalnya sekarang yang banyak dilakukan dari kita tinjau lagi dari masalah pandemi, aparat-aparat banyak melakukan komunikasi yang persuasi, maksudnya itu informasi atau komunikasi yang diarahkan untuk bisa perubahan, misalnya bagaimana masyarakat patuh tetap menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan lainnya. Kemudian, propaganda ini yang berbahaya, yaitu kita di ini pressure dengan informasi tertentu, sehingga ini mempengaruhi massa yang lebih luas. Misalnya kasus ajakan-ajakan demo, itu kalau misalnya sekarang hati-hati menggunakan sosial media, jadi kadang-kadang banyak berita bohong yang berseliweran dan makanya kita harus lebih kritis terhadap berita-berita itu. Kemudian coercion, yaitu adanya ancaman atau kekuatan untuk memaksakan kehendak ini, misalnya pada saat-saat menggunakan kekuasaan ya. Ada negara-negara tertentu yang sangat otoriter, jadi untuk merubah masyarakatnya itu dia melakukan kekuasaan. Nah, sama juga dengan pada saat zaman penjajahan. Kemudian kalau berpikir kritis dalam keperawatan sendiri itu sama juga kurang lebih sama itu. Bagaimana kita tetap berpikir secara lebih mendalam dalam melaksanakan asuhan keperawatan. Kemudian model-model berpikir kritis, ingat saja think, ada total record, ada habit, inquiry, new ideas and creativity, and knowing how you think. Jadi kalau record itu cuma sekedar mengingat-ingat saja, memanggil memori, kemudian mengingat apa yang pernah dipelajari. Itu misalnya kita sudah mempelajari secara teori, jadi ketika kalian berhadapan dengan pasien, kalian akan mengingat, oh ini yang diajarkan. Oh kalau misalnya mendapatkan kondisi seperti ini, bagaimana penyelesaiannya. Kemudian kita mengkaji pengetahuan, kemudian bagaimana luasnya wawasan seseorang ini ditentukan dari sini. Kemudian perawat pemula yang sedikit pengetahuannya berarti memiliki wawasan. Jadi supaya untuk memiliki wawasan yang luas ya harus belajar atau banyak cari informasi. Habit ini sebenarnya kebiasaan. Jadi ketika kalian sudah sering melakukan berpikir kritis secara spontan itu akan mudah. Ada masalah apapun kita sudah bisa melakukan secara kritis untuk mencari sebuah permasalahan. Kemudian ini misalnya ada kebiasaan-kebiasaan, kita sudah tahu ketika mencuci tangan kita langsung ingat 6 tahap. Itu ketika mau bekerja kita menggunakan SOP. Kemudian ketika kita melakukan tindakan kita
memproteksi diri menggunakan handscoon atau sarung tangan. Nah, kalau kebiasaan buruk sering kita lakukan juga, itu akan menjadi habit. Misalnya kebiasaan mungkin ribut, kebiasaan tidak menunjukkan etika yang besar, yang baik, itu salah satu bagian dari kebiasaan atau habit. Kemudian inquiry, mencari informasi lebih lanjut tentang masalah-masalah yang ada. Jadi sampai saat ini juga harus sering mahasiswa harus melaksanakan ini. Jadi mencari informasi apa yang berfaedah ya, bermanfaat. Kemudian kita dari ide-ide itu, misalnya dari informasi yang kita dapatkan, kita bisa menciptakan sebuah ide baru. Kemudian adanya kreativitas ya. Jadi kita kembangkan misalnya di dalam konteks keperawatan, kita kembangkan asuhan keperawatan dengan ide-ide baru. Misalnya ini biasa ditemukan atau dijalankan melalui hasil penelitian. Knowing how you think. Jadi ini penting sekali bagaimana kita harus mengetahui apa yang kita pikirkan saat ini. Pasti ingat Facebook kan, Facebook itu selalu menyuruh kita apa yang Anda pikirkan saat ini sehingga kita mau menulis story, status. Tapi kalau untuk di sini maksudnya kenali apa yang Anda pikirkan, jangan sampai pikiran kita ini salah. Kemudian atau memang sudah harus benar sehingga kita harus mempertahankan. Ya itu saja. Nanti untuk tugasnya ada di linknya dan Bapak sampaikan untuk tugas tahapan pengambilan keputusan itu ada berbeda antara lokal A dan lokal B. Kemudian di lokal B juga itu dan lokal A itu pengerjaannya kita masih menggunakan sistem berdasarkan NIM, genap dan ganjil. Jadi nanti akan ada kasus di linknya, silakan diselesaikan dan jangan lupa lihat apakah ini kelompok genap atau ganjil, dan ingat antara kasus lokal A lokal B itu beda. Jadi mohon diperhatikan judul dari linknya itu ya. Oke, demikian video tentang kuliah tahapan berpikir kritis. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat karena materi ini sangat-sangat bermanfaat bagi mahasiswa untuk menjalankan asuhan keperawatan, karena melalui ini kita akan lebih kritis, lebih memahami seperti apa melihat kondisi pasien atau situasi pekerjaan kita selama bekerja nantinya. Oke, demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.